Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Everton versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Everton dengan skor 2-0. Dan pertandingan kedua yang ingin saya analisa adalah antara Luton Town versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor tipis 1-2. Ya walaupun skornya tipis, yang penting City bisa kembali menang ya teman-teman. Setelah dalam 4 pertandingan sebelumnya, sebelum lawan Luton, Manchester City tidak bisa meraih kemenangan. Dan uniknya, City bisa meraih kemenangan tanpa Erling Haaland yang memang cedera dan tidak bisa bermain di pertandingan semalam. Pertama-tama tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Everton versus Chelsea yang adalah pertandingan yang penting bagi masing-masing tim. Chelsea harus menang untuk bisa mulai masuk ke zona papan atas. Dan Everton harus bisa menang juga untuk bisa menjauhi zona degradasi. Dan saya sungguh tidak percaya bahwa Pochettino bisa menurunkan Broha dari awal, bukan Jackson. Memang Jackson juga adalah pemain yang sering mengalami kesulitan melakukan finishing ya teman-teman. Tapi lawan tim seperti Everton yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi dan menjauh dari zona degradasi, seharusnya yang dipilih adalah pemain yang cepat. Untuk apa? Untuk bisa mengacak-acak pertahanan dari Everton. Kalau mengandalkan pemain yang tinggi besar, artinya Chelsea harus bisa mengandalkan crossing-crossing tinggi. Tapi kita tahu itu kan jarang dilakukan oleh para pemain Chelsea, memberikan crossing-crossing tinggi. Kebanyakan kan crossing-crossing datar ya. Jadi ya gimana caranya Broha bisa mencetak gol? Peluangnya aja gak ada yang berbahaya kan. Sampai akhirnya dia ditarik keluar dan dimainkan Jackson. Jackson pun mendapatkan satu peluang tapi gagal mencetak gol. Dan memang jika teman-teman nonton pertandingan ini, mungkin teman-teman akan menilai, wah Chelsea mainnya sudah bagus, tapi sayang ya finishingnya aja tuh yang gagal mereka lakukan. Tapi kalau menurut hemat saya teman-teman, jangan cuma dilihat Chelsea yang bisa menyerang dan menciptakan banyak peluang ya, karena secara keseluruhan kan Chelsea bisa melakukan sampai 20 percobaan ya, kalau nggak salah ke gawang dari Everton, 18 ya, kalau nggak salah 18 percobaan ke gawang dari Everton ya, coba saya lihat ya, coba saya bener kan nih. Nah, betul kan 18 percobaan ke gawang dari Everton. Tapi yang berbahaya itu berapa? Yang berbahaya itu sebetulnya cuma 1. Memang on targetnya 4. Dari Cole Palmer 2, dari Cucurella dan juga dari Enzo. Tapi yang berbahayanya 1, yang dari Cole Palmer di babak pertama. Sisanya adalah peluang-peluang yang lemah. Sedangkan dari Everton memang mereka bermain bertahan. Mereka parkir bis, tapi counter attack mereka sangat berbahaya karena sepertinya mereka paham bahwa para pemain Chelsea akan keasikan menyerang dan transisinya itu akan lamban untuk turun ke lini pertahanan, dan memang itu yang terjadi. Jadi Everton memang memilih untuk bertahan, memberikan keleluasan bagi para pemain Chelsea untuk menguasai jalannya pertandingan, tapi counter mereka mematikan teman-teman. Dan memang di babak pertama Everton ya setengah mati lah ya mau menciptakan peluang ya, tapi setiap kali mereka keluar dari pressure para pemain Chelsea, tampak ada kepanikan di ruang pertahanan Chelsea. Memang Pochettino ada melakukan beberapa perubahan di defense juga ya. Seperti kali ini Thiago Silva tidak bermain dan Reece James kembali bermain, tapi ya gak ada efeknya juga. Dan saya bingung juga pemain-pemain mahal ya di Chelsea seperti Enzo dan juga Caicedo tampak seperti pemain-pemain yang belum mampu untuk bermain di level tertinggi. Kenapa? Karena saya ngelihat mereka lemah banget dalam melakukan pressing. Maka itu dari segi kengototan, para pemain Everton jauh lebih unggul. Dan memang Everton bermain direct, dapat bola, kasih langsung ke ruang pertahanan dari Chelsea. Ciptakan kepanikan. Dan beberapa kali memang itu terjadi. Sanchez memang tidak banyak melakukan save, tapi setiap kali Everton menyerang tampak sangat menakutkan teman-teman. Dan memang kalau kita ngelihat babak pertama ini kan berakhir dengan 0-0 ya. Dan Everton baru bisa mencetak gol di babak kedua. Tapi lihat dong proses gol dari Everton, dari counter juga kan. Masa itu gak ada yang jaga ya si Mykolenko ya, pemain dari Everton ya. Kalau nggak salah dia bisa memberikan passing begitu baik kepada Dominic Calvert-Lewin. Nah Dominic Calvert-Lewin ketika mendapatkan peluang itu, ya dia sudah shooting, bisa di-save oleh Sanchez. Tapi ketika rebound gak ada pemain dari Chelsea yang bisa menutup Doucouré. Jadi Doucouré enak banget mencetak gol. Sanchez malahan lompat ke arah yang berbeda.
Sebelumnya juga McNeil hampir mencetak gol bagi Everton. Jadi tampak Chelsea ini lemah di pertahanan. Padahal Chelsea punya pemain-pemain yang elit, ya, harga-harga yang mahal. Jadi skuad Chelsea ini skuad elit. Tapi menangnya sulit banget. Maka itu dengan kekalahan lawan Everton ini, sebelum nanti saya jelaskan gol kedua dari Everton, tapi dengan kekalahan lawan Everton ini untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 12 loh teman-teman, dan selisih poinnya dengan tim yang berada di zona degradasi yakni Luton yang dikalahkan City hanya 10 poin. Bahaya loh ini Chelsea. Saya tidak melihat ada kengototan dari para pemain Chelsea. Lawan MU memang mereka ditekan, mereka tidak bisa keluar dari pressure, tapi lawan Everton mereka mainnya terbuka. Nah mungkin itu juga kesalahan dari Pochettino, tapi yang saya bingung setelah pertandingan ini, Pochettino mengatakan bahwa dia akan belanja pemain lagi, dia akan belanja banyak pemain nanti ketika jendela transfer di musim dingin dibuka. Buat apa lagi? Mau beli berapa banyak pemain lagi? Mau beli 11 pemain lagi untuk apa? Ini sekarang pemain-pemainnya sudah oke. Memang ada banyak pemain lain yang cedera, nanti mau berapa banyak pemain? Di Chelsea mau ada 50 pemain? Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi ini pelatih juga sepertinya sudah kekurangan ide ya untuk bisa menyatukan para pemain dari Chelsea. Dan akhirnya memang menunggu waktu saja bagi gol kedua dari Everton. Everton mainnya tenang banget, mereka sabar, nggak mau cepat bermain terbuka. Dan ketika Everton sudah unggul 1-0, kelihatan deh para pemain Chelsea itu nggak bisa bermain dengan high tempo. Padahal itulah saatnya mereka harus terus gas main high tempo, tapi nggak bisa, tampaknya mentalnya kena juga nih. Enzo aja diganti kan. Enzo peluangnya aja lemah begitu. Caicedo juga morat-marit tuh, sampai capek dia tampaknya di lini tengah dari Chelsea ya, dia harus cover lini pertahanan terus-menerus. Dan ternyata nih saya baru tahu nih, Chelsea ada penjaga gawang yang namanya Petrovic, asal Serbia. Kok bisa ngelawak begitu sih? Ini saya jadi ketika saya ngelihat Petrovic itu melakukan blunder ketika dia coba untuk meninju bola tapi tidak keluar jauh dari lini pertahanan Chelsea, saya jadi teringat Onana nih, mirip Onana nih Petrovic ini nih. Memang dia diberikan kesempatan ketika Sanchez cedera ya di tengah jalan pertandingan, tapi kok begitu sih meninju bola atau coba untuk menghalau bola, dan enak banget itu gol dari pemain Everton ya, pemain pengganti ini tampaknya ya, Luis yang mencetak gol ya. Jadi memang di sini kita bisa melihat bahwa para pemain Chelsea gak disiplin sama sekali. Mereka keasikan menyerang, transisinya lamban, dan dari segi kengototan tampaklah mereka kalah jauh dari para pemain Everton. Padahal kita tahu bahwa gaji mereka kan besar-besar. Jadi saya pikir alasan dari Pochettino ini udah gak logis ya. Seharusnya dia memberikan penjelasan kenapa para pemain Chelsea itu lengah di pertahanan. Dan justru Everton yang tidak banyak menguasai bola justru bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya daripada Chelsea. Bahkan ada peluang mereka tuh yang terkena tiang. Jadi ya saya pikir nih banyak hal yang perlu dilakukan oleh Pochettino. Bukan membeli pemain baru, tapi coba pakai sistem yang memungkinkan para pemain Chelsea itu bermain efektif. Mudryk mainnya gak jelek, tapi sudah memberikan begitu banyak key passes, banyak peluangnya yang melenceng. Ya kita tunggu nanti next match dari Chelsea. Kalau mereka kalah lagi, wah semakin dekat ke zona degradasi. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Luton versus City. Sudah pastilah City menang ini pertandingan. Tapi kan gak gampang mereka menang. Susah payah. Apalagi mereka ketinggalan lebih dulu. Sebetulnya secara permainan City mainnya bagus sekali. Cuma memang kadang-kadang para pemain mereka di lini pertahanan sering lengah. Dan saya ngelihat memang musim ini problem dari City itu sebetulnya berada di lini pertahanan. Memang mereka kadang-kadang sulit melakukan konversi ya ketika sudah menciptakan banyak peluang. Tapi kan mereka masih merupakan tim yang produktif. Dan tanpa Haaland lihat saja mereka bisa mencetak 2 gol, bisa comeback lawan Luton. Oke, memang lawannya adalah Luton, tapi kan tetap gak gampang main di kandang Luton ya. Liverpool saja kalau nggak salah imbang ya. 1-1. Arsenal aja susah payah kan tuh, hampir imbang juga kan. Sampai akhirnya Rice mencetak gol di masa injury time. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah bagi City, apalagi di 4 pertandingan sebelumnya sulit mereka menang. Tapi mental dari para pemain City itu luar biasa. Dan Luton memang mainnya ngotot. Luton ini bukan parkir bis atau juga parkir pesawat ya, tapi parkir tank. Semuanya di belakang. Udah nggak mau main. Pokoknya tutup aja ruang. Ya memang lawan City biasa tim bermain seperti itu, tapi gak efektif. Saya pernah jelaskan lawan City jangan bertahan total. Enak banget para pemain mereka, pasti akan cari jalan keluar mereka. Dan City memang lebih banyak menciptakan peluang, tapi itu dia satu momen yang dicari oleh para pemain Luton ketika para pemain City itu lengah di lini pertahanan. Ketika ada crossing masuk kalau nggak salah dari Townsend ya,
Andros Townsend, pemain mereka, dikasih ke tiang jauh, dan Adebayo, ini bukan Adebayor, mantan pemain Arsenal ya. Adebayo bisa mencetak gol. Ada 2 pemain dari City, masa gak bisa dihalau bola itu? Ada Walker dan juga Diaz kalau nggak salah. Tapi saya yakin City akan comeback, jujur saya yakin, tinggal menunggu waktu. Perbedaannya apa di babak kedua? Walker dan Guardiola lebih sering naik. Memang resiko, tapi harus, mau nggak mau. Ada pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain City di tengah untuk menggagalkan upaya para pemain Luton main counter. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol-gol yang indah dari Silva, dimulai juga dari pergerakan Walker. Ini gol yang bagus, dan kita lihat setelah itu City mendominasi jalannya pertandingan. Kita lihat gelombang serangan mereka sangat menakutkan teman-teman. Mereka bukan saja nyerang dari flank, nyerang dari tengah, bahkan main juga direct passes. Luar biasa ini City mentalnya. Mereka gak give up, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kemenangan. Kembali terlihat permainan dari sayap. Jadi di babak pertama jika lebih banyak main dari tengah, di babak kedua lebih banyak bermain dari sayap, dan gol yang indah dari Grealish ketika mendapatkan umpan manja dari Alvarez. Jadi City like meraih kemenangan, they were the better team. Memang City dalam beberapa pertandingan terakhir mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan. Bahkan Pep Guardiola mengatakan setelah pertandingan ini bahwa tampaknya para pemain jenuh karena terus-menerus meraih kemenangan dan sudah beberapa kali menjadi juara dari English Premier League. Ya mungkin kita kalau tidak mengikuti rekam jejak dari Pep Guardiola, mungkin kita akan mengira bahwa Pep ini sombong, tapi ternyata enggak. Apa yang dia katakan itu sepertinya ya sesuai dengan realita ya, karena para pemain City tampak dalam 4 pertandingan sebelumnya sering lengah di lini pertahanan, tapi untuk pertandingan ini mereka nggak mau malu. Mereka bisa comeback and they can win the game tanpa Erling Haaland. Tapi untuk Chelsea sangat bahaya posisi mereka. Mereka harus cepat recover, kalau enggak klub ini bisa nanti di musim ini berjuang agar tidak terdegradasi, dan bukan tidak mungkin nanti Pochettino walaupun dia masih membentuk Chelsea menjadi tim yang kuat karena masih dalam proses, tapi bisa juga nanti dia dipecat teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.